Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, anak-anak ibu? Semoga selalu ada dalam kesehatan, semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, baiklah, ibu kali ini dalam pelajaran korespondensi akan menjelaskan tentang komunikasi kantor yang sebelumnya kalian sudah ibu minta untuk menuliskan teorinya. Nah, di video kali ini ibu akan menjelaskan sedikit apa itu komunikasi kantor. Tolong disimak baik-baik ya. Nah, komunikasi itu sangat penting diperlukan untuk menerjemahkan apa yang dipikirkan. Ketika kita ingin meluangkan contohnya dalam status Instagram, berarti itu ada cara komunikasi kita menerjemahkan apa yang ada di pikiran kita. Nah, simpelnya seperti itu. Komunikasi itu adalah untuk menerjemahkan apa yang sedang dipikirkan. Kemudian komunikasi yang efektif sangat penting untuk mewujudkan pencapaian tujuan organisasi atau kantor. Karena kita berbicara dalam ruang lingkup perkantoran, maka sangat efektif jika mencapai komunikasi yang sangat efektif dan efisien bagi tujuan organisasi agar tercapai. Nah, ada beberapa materi yang akan ibu sampaikan, tetapi untuk video kali ini ibu hanya akan membahas tentang pengertian komunikasi kantor dan fungsi komunikasi kantor. Nah, kita ke bagian yang pertama mengenai komunikasi kantor. Ada beberapa pendapat yang menyatakan atau mengutarakan tentang pengertian komunikasi. Yang pertama itu berdasarkan Muhammad Lutfi Hakim, mengatakan bahwa komunikasi itu adalah proses pengiriman dan penerimaan berita, pesan, informasi yang mengandung keterangan atau arti dengan menggunakan berbagai media dari suatu pihak kepada pihak lain sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, di sini Ibu menggarisbawahi ada pengiriman, penerimaan berita, pesan, informasi, keterangan atau arti, ada media dari suatu pihak kepada pihak lain yang dapat dipahami. Di sini dapat diuraikan bahwa unsur-unsur komunikasi itu ada pengirimannya, ada pengirimnya, kemudian ada beritanya, kemudian ada maksud, apa sih arti pesan itu, kemudian ada medianya, melalui apa komunikasi itu disampaikan, kemudian ada pihak yang menerima. Nah, kalau berdasarkan KBBI, pengertian komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih. Berarti kalau seorang itu disebut komunikasi enggak? Nah, nanti akan ibu jawab kalau sendiri itu termasuk komunikasi atau tidak. Sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Di sini juga diuraikan bahwa unsur-unsur komunikasinya ada pengiriman, ada penerimaan, kemudian ada maksudnya. Selanjutnya, nah, tujuan dari komunikasi, kenapa sih seseorang itu harus berkomunikasi? Di sini ada 9 poin. Pertama, ibu akan menjelaskan tentang mempelajari atau mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Contohnya seperti apa yang simpel? Nah, contohnya seperti ini. Ketika ibu menjelaskan ke kalian, berarti ibu mengajarkan sesuatu kepada kalian. Berarti ibu berkomunikasi tidak? Nah, dengan ibu berbicara seperti ini, berarti itu termasuk dengan tujuan komunikasi, mempelajari atau mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Nah, itu termasuk ke dalam tujuan komunikasi. Yang kedua, ada mempengaruhi perilaku orang lain. Contohnya seperti apa ya? Nah, misalnya ketika kita berbicara, seseorang sedang memakai baju warna putih, terus kita ngomong, kayaknya kamu lebih cocok pakai baju merah. Nah, terus si orang itu jadi berubah keesokan harinya memakai baju warna merah. Berarti komunikasi atau ucapan yang kita sampaikan kepada seseorang itu mempengaruhi dia, mempengaruhi perilaku dia. Nah, itu adalah tujuan dari komunikasi. Atau lebih luasnya ketika demo mahasiswa atau demo buruh kepada pemerintah. Nah, itu untuk mempengaruhi atau menyampaikan aspirasinya agar seseorang atau kalangan itu berubah. Yang ketiga, mengungkapkan perasaan. Ini sudah sering kalian lakukan mungkin ya di saat umur-umur yang sekarang, apalagi remaja, untuk mengungkapkan perasaan. Tuh, siapa yang pernah mengungkapkan perasaan? Misalkan aku punya perasaan ke kamu, terus kata-kata apa gitu yang indah, yang puitis. Nah, itu termasuk dalam tujuan komunikasi. Jadi kita meluapkan sesuatu, mau pakai kata-kata, mau pakai lisan, untuk mengungkapkan apa yang ada di hati biasanya ya, kalau berkaitan dengan perasaan. Kemudian yang keempat, menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain. Ketika misalkan kita ngobrol,
kita ngomong terus gini, ih saya mah nggak suka makan ayam, ih saya mah nggak suka pedas. Nah, di situ ada tujuan komunikasi adalah menjelaskan tentang siapa kita, siapa diri kita gitu. Saya mah nggak suka ini, saya mah nggak suka itu. Atau menjelaskan perilaku orang lain. Contoh misalkan ada yang nanya, kamu temannya si A ya? Si A teh orangnya kayak gimana sih? Baik nggak? Suka gini, suka gibah, suka ini dan lain-lainnya. Nah, di situ terjadi komunikasi ya, tujuan komunikasinya untuk menjelaskan perilaku diri sendiri atau perilaku orang lain. Tapi di sini konotasinya jangan negatif ya, menjelaskan perilaku orang lain negatif-negatifnya alias gibah. Nah, yang kelima, melakukan hubungan dengan orang lain. Sudah pasti tentu dengan kita mengirimkan message contohnya, atau misalkan di Instagram itu ada direct message. Nah, itu melakukan hubungan, komunikasi ya. Kemudian yang 6, ada menyelesaikan sebuah masalah. Contohnya itu ada dalam rapat misalkan. Nah, kalau rapat kan banyakan tuh, terus ada masalah biasanya musyawarah untuk mencapai mufakat ya. Itu adalah salah satu tujuan komunikasi. Kemudian yang ke-7, mencapai sebuah tujuan biasanya ada di organisasi. Yang ke-8, menurunkan ketegangan atau menyelesaikan konflik. Nah, biasanya komunikasi itu diadakan kalau misalkan keadaannya sudah sangat tegang. Nah, dengan komunikasi itu bisa menyelesaikan konflik atau baik-baik, misalkan ngomongnya dirembukin. Nah, itu adalah salah satu tujuan komunikasi. Yang ke-9 adalah menumbuhkan minat pada diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya, setelah tujuan komunikasi, ada komponen komunikasi atau unsur-unsur komunikasi. Tadi sebenarnya sudah disinggung ya. Tapi sekarang Ibu akan rincikan komponen komunikasi. Yang pertama itu ada komunikator. Nah, siapa sih komunikator itu? Komunikator itu adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada penerima pesan. Kalau misal kita ambil konteksnya di sini nih, ketika Ibu memberikan materi, berarti siapa yang bisa disebut dengan komunikator? Kalian atau Ibu? Nah, pasti Ibu kan, karena Ibu adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada penerima pesan. Penerima pesan di sini adalah kalian ya. Nah, itu tolong diingat. Komponen komunikasi yang pertama adalah komunikator. Siapa itu komunikator? Komunikator adalah orang yang mengirimkan pesan kepada penerima pesan. Yang kedua ada apa? Yang kedua itu adalah pesan. Ada pesannya. Apa sih yang mau disampaikan itu? Nah, pesan itu kalau dirincikan itu adalah gagasan, ide, atau informasi yang akan disampaikan oleh komunikator baik dalam bentuk lambang, bahasa lisan, bahasa tubuh, dan sebagainya. Jadi pesan itu adalah idenya. Misalkan Ibu ini ngomong nih ya ke kalian, Ibu sebagai komunikator, terus Ibu cuap-cuap. Nah, pesannya itu apa coba kira-kira? Materi kan? Materi tentang komunikasi kantor. Nah, ketika kita ngomong itu kan nggak hanya bla 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 gitu, pasti ada pesannya, pasti ada maksudnya gitu yang ingin disampaikannya itu. Nah, bisa berupa apa? Bisa berupa lambang. Lambang itu contohnya kalau di pramuka itu ada namanya kayak sandi rumput, sandi kotak, sandi-sandian. Nah, itu lambang. Kalau misalkan bahasa lisan ya berarti gini, ngomong ada suaranya. Kemudian ada bahasa tubuh atau nama lainnya body language. Nah, biasanya kalau bahasa tubuh itu ketika dia sedang melotot gitu berarti dia sedang marah. Nah, itu termasuk dalam komunikasi juga, cara mengekspresikan. Yang ketiga itu ada komunikan. Komunikan itu penerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Berarti di sini posisinya komunikan siapa? Nah, kalian ya benar. Berarti posisinya kalian karena menerima pesan dari Ibu sang komunikator kepada kalian, itu komunikannya. Selanjutnya komponen yang ketiga ada komunikator, pesan, ada komunikan. Yang keempat itu ada media komunikasi atau saluran komunikasi. Media itu singkatnya kayak pakai apa sih komunikasinya gitu ya. Nah, media komunikasi itu pengertiannya adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang disampaikan seperti telepon atau surat. Kalau surat sekarang udah jarang ya digunakan, kebanyakan itu by phone biasanya komunikasi yang banyak digunakan. Yang kelima ada umpan balik atau feedback. Feedback itu adalah respon atau tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. Ketika misalkan Ibu komunikatornya menyampaikan pesan tentang materi melalui media apa, melalui video, kemudian umpan baliknya apa? Kalian mengerti materi yang Ibu sampaikan. Nah, feedback itu atau umpan baliknya itu apa? Jadi kalian mengerti materi yang Ibu sampaikan, respon terhadap komunikasi yang terjadi antara kita
ibu dan kalian. Nah, skema prosesnya kalau tadi dirincikan berarti yang pertama itu adalah komunikator tadi ya, nomor satunya. Komunikator itu apa? Tadi adalah orang yang menyampaikan pesan. Kedua ada pesannya. Pesan itu berupa ide atau gagasan. Yang ketiga adalah media atau saluran atau sarananya untuk menyampaikan komunikasi. Yang keempat itu ada komunikan. Komunikan itu siapa? Yaitu orang yang menerima pesan dari komunikator. Kemudian ada 5 nih. Tambahannya mengartikan pesan. Biasanya kan suka rada-rada roaming ya, suka rada-rada bingung. Apa sih si ibu teh ngomong apa? Nah, di situ teh diartikan pesan, diuraikan pesannya itu. Kemudian ada umpan balik atau responnya. Responnya bisa kalau positif kalian ngerti materi yang ibu sampaikan, kalau misalkan negatifnya berarti rada-rada liar ya. Tapi bagus rada-rada liar berarti kalian mengerti atau di dalam otaknya sedang berproses. Nah, lebih khususnya, tadi saluran komunikasi itu adalah sarana ya untuk menyampaikan komunikasi. Di sini dibagi ke dalam 3 saluran komunikasi. Ada audio, ada visual, ada gabungan dari keduanya. Ada namanya audio visual. Kalau misalkan audio adalah media komunikasi yang dapat didengar dan dapat dipahami dengan pendengaran aja. Contohnya ada radio, telepon, dan tape recorder. Udah pasti kalau audio itu hanya bisa didengar. Kalau telepon, kita kan gak bisa lihat tuh orangnya ya, cuman bisa suaranya aja. Kalau misalkan radio, sekarang udah jarang sih, tapi mungkin beberapa dari kalian rumahnya masih, apa itu namanya? Nyetel ya, nyetel radio. Itu hanya bisa didengar, kita nggak bisa kan lihat orang yang siarannya. Kemudian ada visual. Visual itu media komunikasi yang ditangkap melalui penglihatan, berarti mata ya. Nah, contohnya ada surat, koran, dan bagan. Kalau visual itu dia hanya bisa dilihat tanpa ada suaranya, non audio. Kalau surat emang ada suaranya, pas kalian lihat terus langsung ada muncul, baca enggak kan? Nah, itu berarti hanya visual. Kemudian ada gabungan dari keduanya yaitu audio visual, berarti artinya bisa dilihat dan bisa didengar. Contohnya seperti video conference atau televisi lah lebih singkatnya. Televisi kan kalian bisa melihatnya, ada gambaran orang lagi ngomong, ada suaranya juga keluar. Kalau di perkantoran itu lebih familiarnya ada video conference. Video conference itu mungkin kalian ada yang pernah pakai Zoom gitu, jadi sambil ngelihat orangnya, sambil ngobrol, sambil ada suaranya. Nah, itu adalah media komunikasi audio visual. Kemudian setelah saluran komunikasi ada tahap-tahapan ternyata yang lebih mendetail tahap-tahapan komunikasi dari unsur atau komponen komunikasi. Yang pertama itu ada source. Source itu adalah sumber. Sumber di sini berarti tahapan ketika satu pihak mempunyai kebutuhan dan keinginan untuk mengkomunikasikan sesuatu gagasan kepada orang lain. Di sini itu belum ada ngomongnya, jadi hanya pikiran. Ibu mau menyampaikan materi, gimana caranya? Baru hanya ada gagasan atau sumbernya, gitu, sumber pemikiran untuk melakukan komunikasi. Kemudian pengubahan berita ke dalam sandi atau namanya encoding, yaitu pesan yang masih abstrak nih ya, yang masih berupa pemikiran atau gagasan diwujudkan dalam berbagai simbol verbal atau non-verbal yang mampu menerjemahkan pesan yang ingin disampaikan. Nah, ibu kan mau mengisi misalkan mata pelajaran korespondensi, tapi ibu bingung bagaimana cara menyalurkan materi itu. Nah, ibu pilihlah membuat video, kemudian ada PowerPoint-nya. Nah, itu baru sampai tahapan encoding. Kemudian ada pengiriman berita atau transmitting the message, yaitu komunikator mengirimkan pesan kepada komunikan dengan memilih media komunikasi yang tepat dan sesuai dengan pesan yang akan disampaikan. Berarti ibu memilih membuat video dengan ada PowerPoint-nya. Selanjutnya setelah transfer message, nah di transfer message itu ada media komunikasinya yang bisa dipilih. Yang pertama ada lisan, kemudian yang kedua ada melalui tulisan. Nah, kalau ibu di sini berarti memakai lisan. Ini kan ibu ngomong ya. Nah, berarti medianya adalah lisan. Lisan itu adalah komunikasi yang dapat digunakan untuk komunikasi membutuhkan respon yang cepat. Hal ini dikarenakan komunikasi lisan dapat memberikan kesempatan terjadinya interaksi langsung antara komunikator dengan komunikan. Kalau sekarang, walaupun lisan, tapi ibu tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan kalian
seperti tatap muka di kelas biasa. Kemudian bisa melalui tulisan. Komunikasi tulisan dapat digunakan untuk menyampaikan laporan atau dokumen untuk keperluan yang akan datang. Nah, tahapannya tadi baru 3, sekarang yang keempat adalah penerimaan pesan. Tadi kan Ibu ini nih, contohnya Ibu menyampaikan materi tentang komunikasi kantor melalui video dan melalui ada PowerPoint-nya. Nah, setelah disampaikan pesannya, kemudian sama kalian itu diterima, itu pada tahapan penerimaan pesan, yaitu pesan yang dikirimkan komunikator telah diterima oleh komunikan dan hasilnya itu bisa gagal atau berhasil. Kalau gagal mungkin kurangnya perhatian, enggak fokus, kemudian terganggu dengan faktor-faktor lainnya. Kalau berhasil berarti kalian khusyuk, melihat videonya, kemudian otak kaliannya juga fokus terhadap materi yang Ibu sampaikan. Nah, itu bisa terjadi dua faktor penerimaan, bisa gagal atau berhasil. Kemudian ada pengartian atau penerjemahan kembali berita atau nama lainnya decoding. Berarti ini prosesnya adanya di komunikan atau di si penerima pesan. Proses yang terjadi pada komunikan berupa pengertian pesan yang disampaikan oleh komunikator. Proses ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, kebudayaan, dan kondisi lingkungan hidup. Nah, si komunikan itu kan datangnya tuh dari berbagai macam latar belakang ya. Nah, di decoding ini bisa mengartikannya beda-beda. Misalkan Ibu bilangnya A, tapi orang yang tinggal di laut sama orang yang tinggal di gunung itu pengertiannya bisa beda. Nah, itu adalah salah satu faktor menerjemahkan kembali berita atau decoding. Itu bisa dipengaruhi oleh latar belakang, bisa pendidikannya, kebudayaannya, kemudian dari kondisi lingkungan. Setelah itu ada umpan balik. Umpan baliknya adalah proses yang terjadi pada komunikan berkaitan dengan tanggapan atau respon atau pesan yang diterimanya dari komunikator. Ya, umpan baliknya kalian nanti bisa mengerjakan LKS, bisa mengerjakan evaluasi dengan lancar. Itu adalah feedbacknya karena terjadinya kita ini berkomunikasi. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu office communication atau komunikasi perkantoran? Nah, berdasarkan ahli, menurut Abdul Jalaluddin Sayuti, komunikasi perkantoran adalah kesatuan berbagai aspek yang diperlukan dalam rangka pemindahan informasi antara dua belah pihak untuk memperoleh pengertian yang sama dalam rangka menjalankan tugas-tugas organisasi perusahaan atau kantor untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Kenapa di sini Ibu beli garis bawah itu yang pentingnya. Jadi proses komunikasi dalam perkantoran yang pentingnya itu adalah pemindahan informasi antara dua belah pihak. Kalau satu pihak itu namanya dia bergumam kali ya. Kalau misalkan di manajemen perkantoran kan nggak mungkin dia kerja itu hanya dalam hati aja, pasti dia bersinggungan dengan orang lain. Jadi pemindahan informasi dari dua belah pihak. Untuk apa sih berkomunikasi di kantor itu? Untuk mendapatkan pengertian yang sama. Tujuannya untuk apa? Pasti kalau organisasi itu adalah untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi intinya organisasi perkantoran itu pemindahan informasi antara dua belah pihak untuk mendapat pengertian yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Itu aja yang penting, poin-poin yang harus diingatnya. Nah, ini adalah pengertian lain menurut Priyansa dan Garnida tahun 2013. Komunikasi kantor adalah komunikasi yang terjadi dan berlangsung dalam kantor, atau ada yang menyebut dengan istilah hubungan kantor. Berarti kalau di luar kantor itu bukan disebut dengan komunikasi kantor. Ini kan terjadinya hanya di kantor. Di rumah, misalkan di rumah bisa nggak sih Bu dibilang komunikasi kantor? Ya tidak lah, karena tidak terjadi di rumah. Tapi kalau sekarang kan WFH itu bisa dibilang komunikasi kantor? Tidak, ya bisa kalau urusannya atau berkomunikasinya dalam urusan kantor atau pekerjaan. Nah, kesimpulannya dari dua pendapat itu bahwa komunikasi kantor adalah proses penyampaian pesan dari suatu pihak kepada pihak yang lain dengan menggunakan berbagai media dalam rangka menjalankan tugas-tugas organisasi kantor untuk mendukung tercapainya tujuan kantor. Berarti ada pesannya, kemudian siapa sih orang yang melakukannya? Pasti komunikator dan komunikan, pasti ada medianya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencapai tujuan kantor. Ya.
Yang terakhir pembahasannya tadi telah pengertian kantor. Yang terakhir itu ada fungsi kantor. Di sini ada 4 fungsi kantor menurut Scott dan Mitchell dalam Sukoco tahun 2007. Yang pertama itu adalah fungsi kontrol. Apa sih Bu maksudnya? Yaitu komunikasi formal dapat dilakukan untuk mengontrol karyawan dan hal-hal lain dari atasan kepada bawahan. Nah, biasanya untuk mengkontrol itu emang dari atasan, kalau dalam kantor itu kepada bawahannya. Bagaimana suatu proses organisasi itu berjalan lancar antara atasan dan bawahan, tidak ada miskom namanya atau miskomunikasi. Yang kedua itu fungsinya sebagai motivasi, yaitu komunikasi dapat berupa pemberian umpan balik kepada bawahan mengenai hal yang telah mereka lakukan dan untuk meningkatkan kinerja dari masa mendatang. Nah, contohnya misalkan kalau kinerjanya bagus satu karyawan itu, nah sama atasan itu dimotivasinya apa? Misalkan diberikan apresiasi, penghargaan, atau bisa jadi pengangkatan jabatan. Nah, jadi dengan komunikasi itu bisa memotivasi seseorang, kinerja kamu sangat bagus sekali, misalkan gitu, dipuji lah biasanya kata-katanya itu. Kemudian ada fungsi emosi, yaitu bekerja merupakan interaksi sosial. Komunikasi dapat mengekspresikan emosi pegawai yang negatif seperti kecewa dan frustasi. Biasanya kalau dia banyak kerjaan, terus stres tinggi, itu kan bisa terjadi frustasi ya. Nah, dengan dia omongannya tinggi dan meronta-ronta, itu kan bisa mengekspresikan bagaimana perasaan dia ketika sedang kerjaannya banyak, sedang stres. Nah, itu bisa terjadi emosi. Nah, ke teman-temannya bisa uring-uringan, biasanya kayak gitu. Kemudian ada fungsi informasi. Komunikasi memperlancar pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer, transfer data, dan memilih alternatif pilihan. Nah, di sini biasanya dalam rapat pimpinan itu menginformasikan. Contohnya misalkan kita perusahaan dagang, bagaimana nih omset penjualan pada bulan ini. Di rapat itu dibicarakan. Nah, untuk tahun depan, untuk tahun depan kita mau mengeluarkan launching produk apa. Nah, itu kan dikomunikasikan sebagai fungsi informasinya. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami dalam keadaan seperti ini. Dan video ini bisa kalian ulang kembali kalau misalkan kalian tidak paham. Jadi masih bisa di-save dan kalian ulang-ulang. Atas perhatiannya, semoga kalian tetap sehat, tetap jaga kesehatan, pola makan, berpikir positif, jangan sampai sakit, amit-amit, dan semoga kita bisa berjumpa secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.